Banyak orang mengagumi Jepang dari kejauhan dan tanpa sadar membayangkan hidup di sana pasti rapi, tenang, dan nyaman. Karena yang sering terlihat hanyalah kota bersih, orang sopan, dan sistem yang berjalan nyaris sempurna. Padahal kehidupan nyata di Jepang tidak dimulai dari tempat wisata atau momen indah, tapi dari rutinitas harian yang berulang. Dari pagi yang sangat awal sampai malam yang sering terasa terlalu cepat berakhir. Di Jepang, hari biasanya dimulai sebelum matahari benar-benar tinggi. Orang-orang keluar rumah dengan langkah yang hampir sama, menuju stasiun dengan wajah yang tenang, tapi fokus, lalu masuk ke kereta yang datang tepat waktu, dan langsung dipenuhi penumpang. Di dalam gerbong yang sesak itu, hampir tidak terdengar suara obrolan, karena setiap orang terbiasa menjaga sikap dan menahan diri, bukan karena tidak ingin berbicara, tapi karena sejak lama mereka diajarkan bahwa kenyamanan bersama lebih penting daripada keinginan pribadi. Kebiasaan ini tidak muncul tiba-tiba. Sejak kecil, orang Jepang dibiasakan mengikuti aturan, membersihkan kelas sendiri, datang tepat waktu, dan tidak merepotkan orang lain. Sehingga ketika dewasa dan masuk dunia kerja, semua itu sudah tertanam kuat dan menjadi bagian dari identitas. Bekerja serius dianggap kewajiban moral, bukan sekadar tuntutan pekerjaan, dan menunjukkan dedikasi seringkali berarti memberi lebih dari yang diminta. Di kantor, banyak orang datang pagi dan pulang malam. Menariknya bukan karena selalu ada pekerjaan yang belum selesai, tapi karena pulang lebih cepat dari rekan kerja sering terasa tidak enak. Walaupun tidak ada aturan tertulis yang melarang, tekanan itu tetap ada dan dipahami semua orang. Akhirnya banyak yang memilih bertahan lebih lama di meja kerja, menunggu atasan berdiri, menunggu rekan lain beranjak, meskipun tubuh sudah lelah dan pikiran sudah kosong. Karena ritme hidup seperti ini, melihat orang Jepang tertidur di kereta atau di stasiun menjadi pemandangan yang sangat biasa. Itu bukan tanda kemalasan, tapi tanda kelelahan yang sudah dianggap normal. Bahkan dalam banyak kasus, tidur di tempat umum justru dilihat sebagai bukti bahwa seseorang bekerja keras dan memberi segalanya untuk tanggung jawabnya. Yang jarang disadari orang luar adalah bagaimana orang Jepang menghadapi tekanan itu secara emosional. Mereka jarang mengeluh secara terbuka, bukan karena tidak merasa capek atau stres, tapi karena mengekspresikan emosi berlebihan, sering dianggap mengganggu orang lain, sehingga perasaan ditahan, masalah disimpan, dan beban dipikul sendiri. Dari luar terlihat tenang dan terkendali, tapi di dalamnya ada tekanan yang berjalan terus, tanpa suara. Hidup di Jepang memang sangat teratur dan rapi, tapi keteraturan itu menuntut kontrol diri yang tinggi. Standar yang ada jarang turun dan hampir selalu menuntut lebih. Lebih disiplin, lebih kuat, lebih tahan, dan bagi sebagian orang, menjalani hidup seperti ini dalam jangka panjang bukan hal yang mudah, karena tidak semua orang terbiasa hidup dengan tekanan yang begitu konsisten. Ketika kita beralih ke Korea Selatan, suasananya terasa berbeda. Bukan lebih ringan, tapi berbeda cara tekanannya bekerja. Jika Jepang terasa sunyi dan tertahan, Korea Selatan terasa cepat dan mendorong, terutama di kota besar seperti Seoul, di mana hidup bergerak tanpa jeda, dan hampir semua orang terlihat seperti sedang mengejar sesuatu yang tidak boleh tertinggal. Sejak kecil, anak-anak Korea sudah hidup dalam sistem yang sangat kompetitif. Sekolah bukan hanya tempat belajar, tapi tempat membandingkan diri, nilai, dan peringkat. Punya arti besar bukan hanya untuk masa depan pribadi, tapi juga untuk kebanggaan keluarga. Banyak anak belajar dari pagi sampai malam, lanjut les setelah sekolah, lalu masih harus belajar lagi di rumah. Tidur sebentar dianggap wajar selama hasilnya sesuai harapan. Tekanan ini tidak berhenti setelah lulus sekolah. Di dunia kerja, ritme cepat tetap berlanjut, jam kerja panjang dianggap normal, target tinggi dianggap tantangan, dan ada dorongan kuat untuk terus membuktikan diri, naik level, dan tidak tertinggal dari orang lain. Bekerja keras bukan hanya soal career, tapi juga soal harga diri dan posisi sosial. Dalam kehidupan sosial Korea Selatan, usia memegang peranan yang sangat penting. Mengetahui tahun lahir bukan sekadar basa-basi, tapi penentu cara bicara dan bersikap, siapa yang harus lebih sopan, siapa yang memimpin percakapan, dan siapa yang menyesuaikan diri. Sistem ini membuat hubungan sosial jadi jelas dan terstruktur, tapi juga membuat banyak
orang hidup dengan kehati-hatian karena salah bicara sedikit saja bisa dianggap tidak sopan. Setelah jam kerja, seringkali masih ada kegiatan bersama rekan kerja seperti makan atau minum bersama. Bagi sebagian orang ini dianggap membangun kedekatan dan solidaritas. Tapi bagi yang lain terasa melelahkan karena waktu pribadi semakin sedikit. Menolak ajakan bukan hal yang dilarang, tapi sering terasa tidak enak, terutama jika berkaitan dengan atasan. Sehingga banyak orang memilih ikut, meskipun tubuh sudah lelah. Di tengah kota yang modern dan padat, banyak orang Korea hidup sendirian di apartemen kecil dengan rutinitas yang cepat dan berulang. Makan sendiri bukan hal aneh, bepergian sendiri juga bukan hal aneh. Semuanya terasa efisien dan praktis. Tapi di balik efisiensi itu ada rasa sepi yang jarang dibicarakan karena hidup bergerak terlalu cepat untuk memberi ruang berhenti. Jika dilihat lebih dalam, Jepang dan Korea Selatan memiliki kesamaan yang sering luput dari perhatian. Keduanya terlihat maju, rapi, dan mengagumkan dari luar. Tapi semua itu dibangun dengan kerja keras yang luar biasa, tekanan sosial yang kuat, dan standar hidup yang tinggi. Ini bukan cerita untuk mengatakan bahwa hidup di sana buruk atau sempurna, tapi untuk menunjukkan bahwa setiap tempat memiliki sisi yang jarang terlihat dan harga yang harus dibayar oleh orang-orang yang tinggal di dalamnya. Seringkali kita membandingkan hidup kita dengan kehidupan di negara lain hanya dari potongan gambar dan cerita singkat, tanpa benar-benar memahami bagaimana rasanya menjalani hari demi hari di dalam sistem tersebut. Padahal memahami kehidupan orang lain bukan soal mencari mana yang lebih baik, tapi soal melihat bahwa setiap pilihan hidup memiliki konsekuensi dan tantangannya sendiri. Mungkin setelah mendengar cerita ini sampai akhir, kamu mulai bertanya pada diri sendiri, jika harus hidup di lingkungan dengan disiplin seketat Jepang atau tekanan secepat Korea Selatan, apakah kamu sanggup menjalaninya dalam jangka panjang? Atau justru kamu akan memilih ritme hidup yang berbeda? Karena pada akhirnya, kehidupan yang ideal bukanlah yang terlihat paling sempurna, tapi yang paling sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan diri kita sendiri.